Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba kasih tutorial untuk membuat database sederhana dengan CMD atau juga CLI atau command line interface ya. Yang pertama tentu kita harus aktifkan examnya dulu. Bagi teman-teman yang sudah install exam, silahkan nanti dibuka examnya seperti ini, pilih yang exam control panel ya. Nah, ini kita siap. Ini ada dua, ada Apache dan MySQL yang mau kita pakai. Ini yang kita pakai dua ini, silahkan di start. Oke, Apache nya di start, MySQL nya juga di start gitu ya. Oke, tunggu dulu sampai hijau. Nah, artinya kita sudah siap. Ini untuk examnya sebagai alat bantu kita sudah siap. Nah, sekarang kita tinggal buka CMD nya. Kita tinggal ketikkan di sini CMD ya, atau command prompt seperti ini. Ini kita sudah masuk command prompt kita ya. Kita akan buat database sederhana di sini. Itu bagaimana caranya? Nah, yang pertama kita akan masuk untuk bagaimana masuk dulu ke dalam foldernya dari si database gitu. Atau kita bisa klik cd gitu ya, terus c:/exam/mysql/bin gini, terus kita enter. Nah, kita sudah masuk ya. Sekarang kita tinggal ketik lagi mysql-u root. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam folder atau tempat untuk membuat sebuah database ya. Ini bisa saya besarkan. Jadi jika kita sudah masuk ke sini, kita sudah welcome to WNDB atau Maria database di namanya SQL gitu ya. Sekarang di MariaDB. Di sini sudah masuk ke MariaDB nya ya. Nah, ini kita tinggal buat sini apa yang mau kita buat sekarang di database seperti apa gitu. Misalkan kita mau buat pertama kita bikin user dulu ya, sesuai dengan perintah yang sudah ada di e-learning tentunya. Jadi kita sekarang mau bikin si usernya dulu gitu. Usernya seperti apa ya, kita tinggal ketikkan saja di sini. Bagaimana perintah-perintah itu tinggal kita ketikkan saja di sini. Yang pertama misalkan kita mau buat user, karena teman-teman baru jadi tidak perlu dicek dulu. Tapi kalau misalkan karena saya sudah buat ini beberapa kali, jadi takutnya nanti terjadi double nama atau double user, maka saya akan cek dulu gitu ya, usernya sudah ada siapa saja. Jadi saya ini hanya untuk select user gitu ya. Lalu ada hostnya juga mau saya tampilkan ini dari from MySQL ya. Ini coba saya mau tampilkan dulu, database tidak terselect. Oke, from MySQL. Nah, ini dia ya. Jadi saya menampilkan user dan juga host yang sudah saya buat sebelumnya dari MySQL user saya ya. Jadi ada ini, ada gudang Vio, ada nama Anda, ada praktikan. Nah, ini kalau Anda mungkin seperti ini Anda tampilkan ya, yang muncul hanya ini nih, hanya root ini, root, PMA dan root, karena belum pernah dibuat sebelumnya gitu. Jadi supaya enak, ini akan saya hapuskan dulu beberapa. Oke, jadi ini saya hapus dulu beberapa, saya pakai drop. Terus usernya yang mana mau saya hapus gitu ya, user yang gudang Tio deh saya hapus supaya nanti kita bisa pakai lagi ya, gudang underscore Tio. Oke, mainnya di localhost. Ini saya hapus dulu ya, yang ini saya hapus dulu. Oke, lalu saya coba tampilkan lagi. Nah, ini sudah tidak ada ya yang di localhostnya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita tinggal buat aja. Jadi teman-teman untuk yang baru pasti tidak ada. Nah, sekarang kita tinggal buat aja dari awal. Yang pertama membuat user, yang pertama kita tinggal create user seperti ini. Namanya mau apa? Misalnya kalau saya pakai nama saya ya. Nah, namanya misalkan di sini nama usernya adalah admin.
admin Tio gitu ya, admin underscore Tio. Nah ini selalu seperti ini, boleh di localhost saja. Ada 3 pilihan sebetulnya, tapi kita mainnya di localhost saja. Nah ini sudah. Sekarang kita kasih dia identifying supaya lebih aman. Identified ini ya, by apa ini, kita pakai kutip yang di SEO. sorry saya lupa ketik fn. Jadi kita ulang, create user admin Tio gitu at local host. Oke. Identify by, ini by-nya ketik shift, jangan lupa kita kutipkan fn kutip. Ini kutip saya agak bermasalah ini, sorry. Oke. Bentar. Oke, shift saya agak bermasalah, sebentar ya. Kita coba buat lagi, create user admin Tio at localhost, identified by, ini ya kan. Oke, identified 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini titik koma jangan lupa. Nah ini sudah jadi gitu ya. Sekarang kita cek lagi dengan select tadi, select user host from user untuk menampilkan. Nah sudah ada sekarang, ini di sini sudah ada admin Tio ya. Jadi cara membuat usernya dengan create user, spasi namanya apa ya. Ini untuk membuat usernya, di ini untuk membuat sebuah user. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Setelah membuat user, kita memberikan grant-nya atau privilege pada usernya, jangan lupa. Jadi kita grant gitu ya, kita kasih grant-nya all saja ya, on. Untuk siapa kita kasih gitu ya, kalau all on berarti kita kasih bintang, titik bintang ini. Lalu to siapa, to admin Tio tadi ya, admin underscore Tio. Ini admin Tio nya ada di mana gitu ya, jangan sampai salah itu. Itu kita kasih grandnya buat siapa, admin Tio. Invite-nya by apa tadi, itu identified. Oke, by berapa tadi, identified-nya adalah by 1 identified by 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu ya. Ini passwordnya, jangan sampai lupa itu dibikin. Oke, jadi kita sudah kasih grand all, ini kita enter. Nah ini sudah nggak ada masalah. Kalau mau dilihat grants-nya apa gitu, itu tinggal show ini di S gitu, grants ini ya, show-nya grants. Nah kita mau lihat grant siapa nih yang sekarang lebih kita kasih, for siapa, for admin Tio ya. Kita mau lihat dia dikasih grandnya apa saja, titik koma jangan lupa. Karena ini udah bawa admin Tio dikasih grand all privilege, artinya dia bebas untuk ngapain saja. Sampai sini kita sudah selesai untuk membuat sebuah user ya. Sampai sini kita sudah selesai untuk membuat sebuah user. Nah berikutnya sekarang kita membuat sebuah database. Kita membuat database nya dulu gitu ya. Buat database nya sekarang kita, karena sekali lagi saya sudah pernah buat beberapa database, jadi saya selalu penting untuk menampilkan database apa saja yang pernah saya buat. Jadi kita show databases. Ini kalau teman-teman baru, database nya tidak perlu di show karena hanya menghindari hanya nama yang sama, jadi saya show database nya. Nah ini saya sudah punya berapa nama, ada gudang 1, ada gudang Anda gitu ya. Nah, di sini ada tes. Nah ini kalau teman-teman mungkin hanya ada yang ini itu, mungkin teman-teman hanya ada ini. Jadi karena ini sudah pernah saya buat, jadi ada beberapa. Nah jadi saya sekarang tidak boleh bikin nama yang sama supaya nggak terjadi kebingungan nantinya. Nah sekarang kita tinggal membuat basis datanya aja, sama seperti tadi, tinggal kita create gitu ya.
database. Nah, databasenya mau apa namanya gitu. Misalkan sekarang tadi sudah saya nama usernya admin Tio gitu ya. Sekarang namanya, karena belum ada namanya, saya kasih nama gudang Tio gitu misalkan ya. Misalkan gudang Tio, sorry ini typo ya, gudang Tio gitu, titik koma, jangan sampai lupa. Nah, ini sudah, tinggal kita enter saja. Nah, sekarang kalau kita show lagi databasenya, maka sudah ada tambahan satu di sini, yaitu gudang, aduh ini kita ada typo sedikit nih, gudang Tio. Nah, supaya aman ini kita ulang saja, kita hapus dulu ya, kita hapus dulu drop gudang. Ini karena tadi saya salah typo, jadi saya hapus dulu supaya lebih aman. Gudang Tio nya saya hapus, saya drop. Oh salah. Oke, drop database. Gudang. Nah, ini jangan sampai salah ketika Anda menghapus. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita show lagi, dia sudah hilang lagi ya. Nah, baru sekarang kita buat lagi yang sama, kita bisa sama tapi jangan sampai namanya salah. Gudang, kita create ulang ya, tadi karena saya ada typo nama, ini saya ulang pembuatannya. Jadi create database atas nama gudang Tio, ini kita enter. Oke, jadi kalau kita show lagi, sekarang kita sudah ada gudang Tio di sini ya. Ini yang akan kita pakai untuk membuat table. Jadi kita masuk dulu ke dalam database ini, untuk kita buatkan tabelnya gitu ya. Membuat tabelnya di mana? Di yang bagian gudang Tio. Jadi kita pilih dulu use gudang Tio, kita masuk dulu ke gudang Tio artinya ya. Nah, sekarang kita sudah pindah, database kita sudah pindah ke gudang Tio di sini gitu. Jadi kita akan membuat tabelnya di gudang Tio gitu. Nah, sekarang kita tinggal buat tabel, kita create lagi, gitu ya. Tabelnya mau atas nama apa, jadi tabel itu yang akan kita buat datanya apa saja. Sekarang kita buat tabelnya ATK gitu ya, nama tabelnya ATK, isinya adalah ID barang, itu ID barang ini. Lalu ada apa lagi yang mau kita buat, misalkan dalam situ ya ID barang, kita bisa bikin, nah, di sini ID barang gitu misalkan. Lalu ID barang ini tipe datanya integer dengan panjang 10, nah seperti ini. Lalu kita kasih kode barang, kode underscore barang, isinya itu integer juga dengan panjang 10 juga boleh, lagi 10 ya. Lalu kita kasih lagi, misalkan ada barangnya apa namanya gitu nantinya ya. Ada barangnya misalkan kita kasihnya char, itu sebanyak 50 karakter, dia bisa maksimum menampung karakternya. Lalu ada jumlahnya ada berapa barangnya gitu ya. Ini karena di angka maka tipe datanya integer. Nah, 10 juga panjangnya tuh. Lalu kita set dengan primary key-nya. Jadi kita set dengan primary key-nya itu ada di primary, ini kita set primary key-nya, primary key ya, primary key-nya kita kasih di ID barang aja. Primary key ini adalah bagaimana kita menandakan key yang penting dari si tabel ini gitu, mana yang bisa menjadi kuncinya di mana gitu ya. Primary key-nya ada di ID barang, karena ini nutup komanya 2 kali, jadi ini kita kasih double, terus kita kasih titik koma. Oke, kita coba ada kesalahan atau tidak, kita langsung enter saja. Nah, karena kita ada kesalahan di line satunya, itu ada kesalahan, kita coba ulang. Coba kita tanpa primary key ya, coba tanpa primary key. Ini kita tutup dulu di sini. Ada error di, oke, kita kurang satu nutupnya. Dikasih tahu sama mereka kita kurang satu nutupnya di sini. Oke, ini tutup dua, kita tutup 2 kali. Nah, kita enter. Ada error lagi di bagian
You have error in SQL syntax check manual. Use integer 10 kode barang 10. Oke, ada yang kelewat berarti nih ininya ya. Oke, oh di sini di bagian sininya. Oke, ini kita buka ATK-nya, ada ID barang, kode barang. Oke, sorry, maaf. Ini ya. Ini kita tutup lagi di sininya. Coba bisa ada kesalahan. Ya harusnya seperti ini kalau bisa. Nah itu ya, jadi tadi saya ada salah di bagian sini ini ya. Jadi ini yang betul untuk membuat sebuah tabelnya adalah seperti ini ya. Ini untuk membuat tabelnya. Jadi tadi saya ada kelebihan. Nah ini kalau teman-teman bisa lihat tadi errornya adalah saya memberikan tanda kurung lebih di bagian sini nih. Nah ini harusnya nggak ada gitu. Nah ini query-nya sudah oke, tidak ada kesalahan. Nah sekarang kita cek dari tabelnya apakah sudah betul atau belum gitu ya. Kita bisa tampilkan tabelnya sama seperti tadi, kita tinggal show saja tabelnya gitu, tinggal kita show. Nah tabel, ingat kalau kita show kita harus tambahkan s belakangnya, show tabel. Nah ini kita sudah ada show tabel yang bilang view, namanya adalah ATK, dimana isi ATK ada ID barang, ada kode barang, ada barangnya apa, ada jumlahnya berapa gitu ya. Jadi itu yang sudah kita buat tabelnya. Berikutnya apa? Yang terakhir adalah mengisi value atau menginsertkan gitu ya, menginsertkan nilai pada tabel tersebut gitu. Menginsertkannya ya tinggal kita isi saja value-nya, atau kalau kita misalkan mau cek dulu nih isinya apa saja, kita bisa isi descript ya, atau desca ATK nama tabelnya kan. Nah ini tinggal kita tampilkan. Nah ini kan masih kosong semua nih. Oke, di barang tipenya integer, key-nya nggak ada, defaultnya 00000 gitu ya. Nah ini kan fieldnya sudah kita isikan gitu, tinggal kita kasih value-nya saja, tinggal kita value saja, maka tinggal kita pakai kode insert gitu, insert gitu ya, into apa, into mau kemana insertnya, ATK gitu kan, kita insert into ATK dengan kita set. Nah ini yang mau kita intukan itu, set ID barang. Kita punya pertama ID barang, kita set menjadi berapa ID barangnya. Kita mau isi apa nih ID barangnya, sama dengan misalkan ID barangnya pakai 11 gitu ya ID barangnya. Terus apalagi ada kode barang, kode barangnya ini jangan sampai salah, jadi harus sama persis, kode underscore barang. Oke, kode barangnya sama dengan apa, 12, dia kan ada tipe integer berarti harus angka ya, 121 ya. Nah kita koma lagi, lalu ada barangnya apa. Nah misalkan di sini barangnya adalah
pensil gitu, karena kita ATK ya, pensil. Nih kutip koma, jangan lupa ya barangnya ada pensil, lalu jumlahnya berapa, karena kan kita ada itu ya, sudah tinggal jumlahnya adalah jumlah sama dengan kutip, maka jumlahnya 20. Udah, jangan lupa di titik koma terakhirnya. Nah jadi kita insert tuh ATK gitu ya, dengan setnya apa, ID barangnya 11, kode barangnya 121, barangnya pensil dengan jumlah 20. Nah kita coba, kalau sudah kita enter. Nah oke, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah, query-nya sudah oke. Di sini tinggal kita describe lagi untuk melihat isinya sudah masuk belum. Nah di sini sudah masuk ke dalam sini, harusnya dia akan tampil di bagian kode barangnya. Oke, kita select. Nah gini ya, select, kita mau all ya, maka kita kasih bintang, kita kasih bintang. Oke, ini select gini aja. Sekarang kita select di atas, berarti kita bintang ATK from ATK ini ya, from ATK ATK. Oke, kita select. Selectnya ketinggalan. Oke, select, kita bintang from ATK. Nah ini dia sudah ada ya, bagaimana ID barangnya 11, kode barangnya 121, pensil barangnya dan jumlahnya 20. Nah sampai sini teman-teman sudah selesai untuk membuat sebuah database sederhana untuk pergudangan, misalkan itu untuk hanya satu barang gitu ya. Ini bisa dikembangkan lebih banyak nantinya. Untuk tugas di pertemuan 10 cukup sampai sini dulu gitu ya. Ini teman-teman bisa screenshot cara buatnya. Misalkan ini hasil MariaDB nya sudah di screenshot, dari yang ini juga di screenshot gitu ya. Lalu yang bagian tadi tabel, pembuatan tabelnya ini di screenshot juga bisa. Lalu pas bagian pembuatan database nya, pembuatan usernya itu yang bagian atas tadi. Nah ini buatan user. Oke, sampai di sini untuk petunjuknya. Saya tutup. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.